Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Adisti, absen 3 dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan menjelaskan pelajaran kimia yaitu minyak bumi. Saya akan menjelaskan menjadi 3 subbab. Yang pertama, pengertian dan komposisi dari minyak bumi. Yang kedua, terbentuknya minyak bumi. Lalu yang terakhir, cara mendapatkan minyak bumi. Nah, pengertian dari minyak bumi. Minyak bumi itu adalah campuran secara alami dari berbagai senyawa kimia, terutama hidrokarbon, yang terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan dari fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Komposisi dari minyak bumi pada umumnya terdiri atas 80-85% unsur karbon dan 15-20% unsur hidrogen. Dan unsur lainnya ada oksigen, nitrogen, dan sulfur dalam jumlah sampai 5%. Nah, yang selanjutnya kita akan mengetahui apa itu gas alam. Gas alam adalah semua jenis hidrokarbon yang berupa gas dan dihasilkan dari sumur dan tambang minyak. Nah, komponen utamanya adalah metana atau CH4. Lalu yang berikutnya ada LNG atau liquefied natural gas, merupakan gas alam cair dengan komponen utamanya metana atau CH4 dan etana C2H6 yang didinginkan hingga temperatur min 160 derajat Celcius pada tekanan atmosfer, sehingga volume gas akan mengecil sampai 1/6000. LNG digunakan sebagai bahan bakar seperti pembangkit tenaga untuk listrik, bahan bakar transportasi dan industri, serta sebagai bahan industri petrokimia. Nah, yang selanjutnya kita akan mengetahui gimana sih terbentuknya minyak bumi itu. Nah, terbentuknya minyak bumi melalui berbagai step nih teman-teman. Nah, step yang pertama yaitu pada zaman purba, jasad hewan dan tumbuh-tumbuhan yang mati tertimbun di bawah endapan lumpur nih. Nah, lalu endapan lumpur ini kemudian dihanyutkan oleh arus sungai menuju lautan bersama bahan organik lainnya dari daratan. Nah, akibat dari pengaruh waktu, temperatur tinggi, tekanan, beban lapisan batuan di atasnya, jasad para hewan dan tumbuhan yang mati berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak. Nah, akibat pengaruh yang sama pula, endapan lumpur berubah menjadi batuan sedimen, batuan lunak yang berasal dari lumpur yang mengandung bintik minyak disebut batuan induk. Selanjutnya, minyak dan gas ini akan bermigrasi menuju tempat yang bertekanan lebih rendah dan akhirnya terakumulasi di tempat yang disebut perangkap atau trap. Nah, suatu perangkap dapat mengandung yang pertama minyak, gas, dan air, lalu yang kedua minyak dan air, dan yang ketiga yaitu gas dan air. Gas yang terdapat bersama-sama minyak bumi disebut associate gas, sedangkan gas yang terdapat sendiri dalam suatu perangkap disebut non-associate gas. Nah, cara mendapatkan minyak bumi melalui beberapa tahapan juga nih. Tahap yang pertama yaitu pemisahan minyak bumi ke dalam fraksi-fraksi berdasarkan perbedaan titik didihnya. Nah, di sini ada beberapa macam fraksi. Fraksi itu ada 5. Nah, fraksi yang pertama, dia itu menghasilkan gas. Nah, fraksi pertama merupakan fraksi yang paling ringan. Dapat juga digunakan sebagai bahan bakar kilang, dapat dimanfaatkan pula sebagai bahan baku untuk diolah menjadi produk lain. Nah, lalu fraksi yang kedua sering disebut nafta. Dapat dijadikan premium atau bensin. Nah, fraksi yang ketiga sering disebut sebagai fraksi tengah. Dapat digunakan sebagai bahan dasar kerosi untuk keperluan rumah tangga. Lalu fraksi yang keempat atau solar digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Lalu fraksi yang kelima atau fraksi yang terakhir merupakan residu yang terdiri atas molekul-molekul hidrogen besar yang harus dipecahkan menjadi molekul-molekul kecil dalam unit yang dinamakan cranking unit. Nah, tahap yang kedua dalam cara mendapatkan minyak bumi yaitu mengolah hasil-hasil unit pengolahan tahap pertama sehingga dapat menghasilkan minyak dalam jumlah, jenis, serta mutu yang sesuai permintaan konsumen atau pasar.
Nah, di sini ada pengertian dari bilangan oktan. Nah, bilangan oktan merupakan ukuran dari kemampuan bahan bakar untuk mengatasi letupan sewaktu terbakar dalam mesin. Nama oktan berasal dari oktana atau C8. Karena dari seluruh molekul penyusun bensin, oktana yang paling memiliki sifat kompresi paling bagus. Bilangan oktana dapat ditingkatkan dengan menambahkan zat adiktif dalam mesin. Zat adiktif yang sering ditambahkan yang pertama ada tetraethyl atau TEL PB C2H54. Penambahan TEL pada mesin akan menghasilkan bilangan oktan sehingga mesin murah dapat dilakukan dengan aman untuk bensin. Lalu yang kedua ada metil tertiary butyl ether atau MTBI C5H11O. MTBE mempunyai bilangan oktan sebesar 118 yang dibuat dari etanol. Lalu yang terakhir ada etanol. Etanol mempunyai bilangan oktan sebesar 123 dan lebih unggul dari TEL dan MTBE. Nah, sekian presentasi dari saya, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.